الفاتحة لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأصوله وفروعه سرور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لمن بعد الكتاب شيخ محمد بن قاسم الوزير والإمام لنا محمد بن الشيخ وإلى جميع الشهداء تدخل بمقرة سلامه تدخل بمقرة فتبدأ كعمل الشجاعة وكما فاتت الشجاعة وكم تعمل الشجاعة وتجعلنا ضرابا لكامل النعم وطائر الأمام لكامل الأحمد شيء وكم الخاطر لما كم شيء وكم شيء وكم شيء وكم الله خاطر وكم المستاح وسنين لما لقانا لا يهدنا بيده ويمدنا بمدده ويقنا بمدده والوالي والصالح والروح في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita doakan semua yang hadir pada kesempatan kali ini ataupun yang bisa menerima di rumah masing-masing dimanapun berada, khususnya para pengurus mushola dan taklim, para pengurusnya, para donaturnya, orang-orang yang memakmurkan mushola ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan lahir wa batin. Allah lancarkan segala rezekinya, Allah lancarkan segala usahanya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah jauhkan dari sesuatu yang tidak baginya, dan semoga Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan kita semua. Anak-anak kita, istri kita dijadikan anak-anak dan istri yang saleh dan salehah. Kita menjadi imam mereka, menjadi imam membawa mereka ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita dipanggil oleh Allah, kita dipanggil dalam husnul khatimah. Bi Sayyidina Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para jemaah dimanapun berada, semoga hadirnya perjalanan di sini ini Allah ampuni, Allah kabulkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai ke mana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masih di dalam arkanul haji. Rukunnya haji itu ada 4. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah wukuf di Arafah. Lah wukuf di Arafah itu ya sekarang berarti, karena besok itu sudah tanggal 10 ya, kan tidak sama kan. Saya lihat di status keluarga saya lagi haji itu Sabtu, sekarang berarti tanggal 9. Kalau kita kan tanggal 9 kapan? Sekarang kan tanggal 8. Sekarang tanggal 8, besok 9, Senin tanggal 10.
Yang sedang ramai sekarang begini, saya lihat di banyak status-status, kenapa kita kok nggak sama hari Arafahnya? Ya, hari Arafahnya nggak sama. Tahu hari Arafah? Ini kedengeran? Apa tadi saya dekat? Jenengan tahu hari Arafah? Hari Arafah itu tanggal 9 Hijriah. Ketika jemaah haji sudah siap-siap wukuf, mulai tergelincirnya matahari sampai terbitnya matahari tanggal 10. Jadi tanggal 9 itu mulai wukuf. Orang-orang jemaah haji sudah wukuf di sana. Sering terjadi perbedaan Arafahnya Indonesia dengan Arafahnya Arab Saudi. Maka karena berbeda tentang Arafahnya, maka berbeda pula ketika Yaumun Nahrinya. Yaumun Nahri, hari pemotongan kurban. Kalau kita sekarang kan tanggal 8, namanya hari Tarwiyah. Besok namanya hari Arafah. Tanggal 10-nya namanya hari kurban. Ada filosofinya semua. Makanya ketika ada ustadz yang kenapa kita tidak ikut Arafah di sana, padahal kita kan puasa biasanya. Kalau sekarang ini kan puasa Tarwiyah, besok nih puasa Arafah, puasa Arafah. Orang adapun puasa Arafah itu yukaffirus sanataini, meleburkan dosa-dosa 2 tahun, al-madiyah wal baqiyah atau al-madiyah wal mustaqbaliyah, dosa yang telah berlalu dan dosa selanjutnya. Itu kalau puasa Arafah. Kalau Tarwiyah hanya 1 tahun. Banyak dilihat saya di media sosial itu berbeda pendapat. Artinya banyak yang tidak setuju mengikuti pemerintah. Karena kalau pemerintah kan ngikutin hilal, ngikutin bulan, bulannya keluar apa enggak, mungkin bulan yang seperti itu. Sehingga ditetapkanlah tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 10. Terus apakah kita sudah betul mengikuti pemerintah? Saya katakan betul. Kenapa? Kita lihat filosofi dari Arafah itu sendiri. Pertama adalah hari Tarwiyah. Sekarang ini Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu hari di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi. Bermimpi disuruh apa? Disuruh nyembelih, namanya Ismail. Ada yang meriwayatkan yang lain namanya Ishak. Tapi yang kita pakai, yang masyhur di kalangan kita adalah Ismail. Nabi Ismail ternyata oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di dalam riwayat yang sampai kepada kita, beliau bernakal karena beliau tidak punya anak. Lama sekali, walaupun tidak punya anak, beliau itu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Kemudian Allah berikan fabasharna bighulamin halim. Singkat katanya, Nabi Ibrahim itu bermimpi. Mimpinya itu di tanggal 8. Setelah mimpi, Nabi Ibrahim alaihissalam itu berpikir, ini mimpi daripada Allah apa daripada syaitan? Mempertimbangkan, meneliti, menelaah, sehingga disebut dengan Tarwiyah. Tarwiyah itu pertimbangkan, masih belum jelas, Pak. Apakah sekarang ini saya mimpi dari Allah
Allah apa bukan ya? Nah, seperti itu. Besoknya mimpi lagi ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru ketika mimpi kedua kalinya dia yakin bahwa mimpi itu benar-benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disebut dengan Arafah. Arafah itu tahu, bahasa Indonesia-nya tahu. Sehingga karena dia sudah tahu bahwa mimpi daripada Allah, makanya tanggal 9 itu disebut Yaumul Arafah. Ketika ternyata dia bukan hanya mimpi, setelah selesai dia sudah meyakini, kemudian yang ketiga harinya tanggal 10 disebut Yaumun Nahri karena hari eksekusi. Itu filosofi kejadian kenapa disebut dengan Tarwiyah, kenapa disebut dengan Arafah, kenapa disebut dengan Yaumun Nahri. Haji itu Pak, yang diwajibkan umat Islam, kita sudah pelajari, ada yang mengatakan tahun ke-6 Hijriah, ada yang mengatakan tahun ke-9 Hijriah. Artinya kita itu tanggal 9 Arafah itu tidak berkaitan dengan tempatnya, tapi berkaitan dengan situasi yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau berkaitan Arafah itu dengan tempat, kita harus ikutin yang di sana, Pak. Tapi ini kan tidak berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan hari. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi, mimpi pertama, mimpi kedua, dan mimpi terakhir, kemudian yang dieksekusi. Lebih dulu mana antara perintah puasa Arafah dengan perintah haji wukuf di Arafah? Lebih dulu puasa Arafah. Artinya sebelum wukuf di Arafah yang diperintahkan kepada umat Islam, secara haji secara yang wajib, umat Islam sudah puasa. Nah, kenapa di situ disebut dengan Arafah? Karena wukuf di Arafah dijadikan setelah haji itu diwajibkan, dan juga Arafah itu menjadi puncak ibadah haji, sehingga di sana disebut dengan padanan Arafah. Seperti itu. Dan kita itu berbeda-beda, tempat itu kan waktu berbeda-beda. Kalau tambah ngejar ke sana, tambah malam. Jadi begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan apakah salah, apakah salah kita ikutin pemerintah? Tidak. Makanya yang harus kita kaji dulu, kita itu harus tahu filosofinya, kenapa terjadi namanya Tarwiyah, kenapa yang ada namanya Arafah, kenapa ada yang namanya Yaumun Nahri. Sehingga kita tahu, Pak, oh ternyata Arafah begini ya. Baik, kita lanjut. Rukun haji itu ternyata ada 4. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, wukuf di Arafah. Jadi tanggal walaupun sebentar nggak apa-apa. Mulai dari tanggal 9 bulan Dzulhijjah sampai kepada Yaumun Nahar di tanggal 10. Terus yang ketiga at-tawaf. Tawaf itu kemarin kita sudah sebutkan, ada namanya tawaf ifadah. Itu tawaf ifadah itu tawaf wajib, Pak. Jadi kalau sudah masuk haji itu biasanya setelah wukuf biasanya nanti tahallul. Nah, di situ biasanya
ada yang menyempatkan langsung bawah, ada yang biasanya lempar batu. Terus yang keempat, wasya'yu baina as-safa wal marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i ini Pak 7 kali harus melakukan sa'i ini, berjalan antara Safa dan Marwah ini sebanyak 7 kali. Syaratnya dia harus memulai dari Safa dulu. Dari Safa dulu, kemudian diakhiri di Marwah. Dari Safa dulu, kemudian diakhiri di Marwah. Perjalanan dari Safa ke Marwah itu dihitung 1. Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 1 lagi, berarti sudah 2. Berarti dari Safa Marwah 1, dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa Marwah, Marwah Safa, berarti terakhir Safa Marwah. Karena dimulai dari Safa mengakhiri di Marwah. Jalan-jalan ke sini. Lagi ke sini. Iya, ya. Lagi. Kalau jalan terlalu santai. Filosofinya apa Ustaz? Sa'i itu filosofinya apa? Filosofinya. Ya kalau sa'i dan marwah, Safa dan Marwah itu dulu kan, iya, Siti Hajar yang mencari air Zam-Zam itu keliling. Ceritanya Siti Hajar itu ada anaknya yang bernama Ismail menangis, haus karena sama Nabi Allah Ibrahim tidak diberkahi banyak. Pada saat itu ditinggal di sana, nangis. Kemudian nyari Siti Hajar, nyari motor sampai juga. Tahu-tahu sudah keliling Safa Marwah, ternyata di tempat Nabiullah Ismail keluar air. Kata ulama, sebenarnya di balik itu Allah ingin mengajarkan kepada kita ini yang diminta Allah adalah ikhtiar. Solusi yang akan Allah berikan itu mungkin jawabannya ada di dekat kita. Cuma yang diminta oleh Allah ikhtiar. Allah gampang. Kalau memang sudah tahu pada saat di situ ada air, ngapain harus ini seorang perempuan punya anak kecil, dia berusaha lari mencari air. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan air mana di tempat itu. Padahal seandainya nggak kemana-mana ya duduk aja, ya belum tentu juga. Artinya yang diinginkan Allah dari umatnya itu bukan bentuk hasilnya, tapi bagaimana dia berusaha untuk mencapai itu. Hasil atau tidak itu Allah yang menentukan. Makanya kita itu dalam hidup, dalam maisha, dalam mengurusi musola, yang penting kita sudah mengurusi betul-betul, sudah berjuang benar-benar, ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi dan apa? Lah itu bukan lagi ranah kita. Itu adalah ranah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dibentuk panitia, sudah dibentuk ini itu, ya ternyata masih tidak sukses, kurbannya tidak sukses. Itu bukan ranah jenengan, itu ranahnya Allah. Ranah jenengan adalah bagaimana proses itu dijalankan dengan sebaik mungkin.
Tapi kalau proses itu tidak dijalankan, yo jenengan yang salah. Jangan apa-apa, semua ditakdirkan oleh Allah, tidak. Diam tidak. Siti Hajar seorang perempuan, istri Nabi, orang tuanya Nabi, istrinya Nabi Ibrahim, anaknya Ismail. Jadi dia itu istrinya Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail. Masih disuruh usaha sama Allah. Baru setelah lari, bintik-bintik, di mana dia sudah tidak menemukan air, anaknya menangis, suami tidak ada, betapa putus asanya waktu itu. Kalau kita bayangkan seorang perempuan, seandainya dia tidak beriman, mungkin sudah gantung diri, Pak. Ya, ditinggal di lembah, di mana di situ kalau kita baca ayatnya itu tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada seorang pun di sana. Perempuan ditinggal sama anak kecil, sama bayi dan untung ini adalah wanita yang salehah yang kelak akan selalu dikenang oleh kita, yang namanya kemudian kita selalu sebut setiap tahun lagi, selalu kita kenang yang namanya Siti Hajar, yang kemudian memiliki anak yang namanya Ismail. Jadi intinya adalah apapun yang kita lakukan, hasil apapun itu dari Allah, yang diinginkan Allah dari kita adalah perjuangan kita. Allah banyak mencontohkannya. Mungkin ada di antara anak kita jenengan sudah mendidik sebaik mungkin tentang agama, sudah didoakan siang malam, malah bukan hanya doa melalui sholatnya, jenengan tirakahkan dengan puasanya, jenengan tirakahkan dengan juga tahajudnya. Di dalam setiap tahajud, di dalam sujudnya jenengan niatkan doa-doa itu untuk anaknya. Tapi ternyata anaknya masih melawan, anaknya masih tidak mendengarkan. Itu bukan ranah jenengan. Yang penting panjenengan tetap jangan berhenti berdoa, terus menasihati. Di mana ranahnya? Itu adalah ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Nuh, ya, anaknya Nabi Lut, istrinya. Cuma Pak, ya kita itu yang diinginkan memang ikhtiarnya. Cuma kan kita pengen anak-anak kita, istri kita itu tidak hanya hidup bersama kita di dunia ini. Kita menginginkan kelak bersama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama pengen bukan hanya di tempat majelis begini kita bertemu. Kita pengen ngajinya juga di dalam surga, ngaji begini juga. Amin, insyaallah, insyaallah. Orang yang ngaji itu ini termasuk kita ini pewaris para nabi. Karena kita yang selalu menyuarakan syariat-syariat seperti ini. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang pewaris daripada Nabi Muhammad SAW. Oh, ini terakhir berarti yang keempatnya, Sa'i dan Marwah. Wa arkanul umrah, dan ada rukun-rukunnya umrah. Nah, tadi itu kan rukunnya haji. Sekarang akan mempelajari tentang rukun umrah. Nah, ini Pak, kalau sudah umrah dan haji itu kita itu panggilan sebenarnya. Ada orang punya awal banyak belum tentu nyampe haji dan umrah itu. Ada orang sudah menabung jauh-jauh hari, pas mau berangkat ternyata dia jatuh sakit. Memang panggilan. Saya ini mau diumrohkan dari dulu itu. Saya pernah ada jemaah waktu kuliah, saya ngajar beliau, saya kuliah. Dia itu biasa memberangkatkan umroh jemaah, memberangkatkan umroh karyawannya itu 1 tahun bergantian. Karena dia ngajinya sama saya itu mulai Iqra sampai bisa baca Al-Quran. Kalau jenengan tahu
Arema itu di pinggir, ada di Cebitung, ada tulisan Arema ekspedisi truk. Dia ngajak saya, Ustaz, ini saya kan selalu memberangkatkan jemaah. Saya ingin umroh, apa memberangkatkan bukan yang awal. Saya ingin Pak Ustaz yang mendampingi saya pada umroh. Pada saat saya kuliah, saya berpikir begini, saya harus menerima uang, menerima keuntungan itu kalau saya sudah mengeluarkan keringat pada saat itu. Ternyata saya mengatakan sudah Pak De, karyawannya saja yang lebih lama dari saya yang berangkat. Enggak Pak Ustaz, saya dulu tidak bisa baca Arab-Arab, minimal sekarang saya sudah bisa meraba yang di jalan-jalan di Arab. Sehingga diajar, tapi saya nggak mau. Kenapa mau? Ya karena saya belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini yang mau berangkatkan saya sampai ada 2 orang. Cuma harus prosesnya apa nih? Ada yang nadar, Ustaz, kalau saya sudah mendapatkan warisan, Ustaz saya umurkan. Pertama. Jadi dia itu istrinya, bapaknya meninggal, hartanya dikuasai anak tirinya. Tapi secara valid dia dapat banyak. Cuma karena dia tidak ada dukungan, akhirnya. Tapi secara valid, secara anak mesti dapat. Yang kedua, ada yang jual tanah sekitar 3 hektar. Ustaz kalau sudah laku, insya Allah Ustaz saya umurkan. Ini 2, entah ini nanti ini dikabulkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau memang dipanggil, itu berarti saya sudah dipanggil Allah. Tapi kalau saya hanya ke sana bermaksiat, semoga saya belum sampai ke sana. Karena banyak orang itu Pak ke sana salah niat, salah kaprah, sehingga haji dan umrah itu bukan lagi memberikan manfaat kepada kita, tapi malah membuat kita lebih banyak dihisab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beruntung sekali hari ini kita masih bisa mengkaji tentang haji, berumrah. Jadi jenengan minimal nanti ini Pak, kalau minimal jenengan haji atau jenengan berangkat umrah, ada gambaran. Minimal kalau jenengan umrah ke rumah kita ngobrol bareng tentang kitab ini, diulang sedikit. Jadi ibadahnya betul-betul membawa sunnah. Rukun umrah itu ada 3. Yang pertama ihram. Ihram sama Pak ya. Ihram itu memulai niat kita berhaji atau niat kita memasuki melaksanakan ibadah umrah. Sehingga ihram itu sesuatu yang halal ketika sudah masuk kepada ihram. Haram seperti istri kita halal tidak kepada kita Pak, halal. Tapi setelah sudah niatnya ihram, habis jenengan nggak boleh dengan istrinya bertengkar, melaksanakan dosa haram yang memang nggak boleh. Cuma apalagi dalam ibadah. Wat tawaf dan tawaf sama saja. Tawaf itu kalau tawaf kan ada namanya tawaf sunnah, ada namanya tawaf umrah, ada namanya tawaf wada, ada namanya tawaf qudum, ada namanya tawaf ifadah. Kalau tawaf yang di dalam ibadah umrah namanya tawaf umrah. Jadi nyampe di sana langsung ke Mekah tawaf. Biasanya kalau pertama kali masuk Mekah itu Pak, tawaf dulu namanya tawaf qudum. Masuk ke Masjidil Haram tawaf juga setiap masuk tawaf. Cara tawafnya itu jenengan Pak. Saya ulang lagi, cara tawafnya itu pertama itu disejajarkan. Sejarah memulai tawaf jenengan itu keliling 7 kali itu mensejajarkan bahu kiri kita ini dengan Hajar Aswad keliling.
keliling 7 kali. Karena ada namanya Hajar Aswad, ada namanya nanti itu Maqam Ibrahim, ada namanya Hajar Ismail, ada namanya Rukun Yamani, ada namanya Hajar Aswad. Ya wajib. Kita disunahkan itu Pak, kalau sudah waktu tawaf itu mau akhir itu sunahkan kita mencium Hajar Aswad. Ingat, sunnah bukan wajib. Tapi kalau bisa mencium yang luar biasa. Nggak bisa, berikan isyarat saja. Wasai dan sa'i. Sa'i. Dari kecil tadi itu. Terus wal halqu, mencukur, awit taksiru atau memendekkan. Halqu ini lebih dikenal dicukur tapi kayak kotak gitu. Halqu ini mencukur tapi banyak, tapi taksir itu memendek. Atau halqu ini mencukur, taksir ini memendekkan rambut. Awin taksir fi hadil qaulaini, sebagaimana menurut pendapat salah satu dua qaul. Qaul yang lebih ar-raji mengatakan bahwa mencukur ini di antara rukun umrah. Artinya ada ulama yang mengatakan walaupun tidak mencukur tidak apa-apa, karena tidak meletakkan mencukur itu sebagian daripada rukun umrah. Baik, jadi kalau umrah itu ada berapa? 4, 1, 2, hukum, bukan ada hukum umrah. Tidak ada hukum umrah. Ulang dari pertama, 1 ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 cukur. Ya, tahallul. Jadi ini adalah dicukur ini menandakan jenengan selesai melaksanakan haji sama. Ketika tahallul berarti sudah diperbolehkan menjenengan dari sesuatu yang haram, walaupun ada beberapa nanti yang mengatakan. Baik. Wa wajibatul haji, dan ada pun wajibnya haji. Jadi di dalam haji itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kenapa dipisah-pisah begini? Karena nanti ada kaitannya dengan dam, ada kaitannya dengan membeli. Kalau yang rukun tidak dikerjakan, batal hajinya. Tapi kalau yang wajib tidak dikerjakan, tidak batal, cuma bisa ditutupin dengan yang namanya dam. Apa saja? Wajibatul haji, dan ada pun wajibnya haji. Wairul arkani, yang selainnya rukun. Yang selainnya rukun, kalau rukunnya tadi kan ada 4. Rukun haji itu kan ada 4, apa saja? Ihram, wukuf, tawaf, sa'i. Sa'inya dari mana? Dari Safa ke Marwah. Dihitung 1 dari mana yang dihitung 1? Dari Safa ke Marwah. Marwah ke Safa 1 kali lagi, berarti jadi 2. Terus
Oh, salah satu asya yaitu 3 perkara. Jadi wajibnya haji itu ada 3 perkara. Apa saja? Ahaduha al-ihram. Yang pertama adalah ihram minal miqat, dari miqat. Kalau tadi rukunnya kan ihramnya saja. Kalau sekarang ihram ketika melaksanakan ihram dari miqat. Miqat ini batas. Miqat ini ada 2. Ada yang namanya miqat zamani. Miqat zamani ini berarti batas waktu niat haji, batas waktu niat umroh. Ini namanya miqat zamani. Kapan waktunya niat itu? Kalau umroh selama 1 tahun itu boleh kapan saja niat umroh. Tapi kalau haji itu hanya dihitung ketika niat masuk ihram itu ketika bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu pun 10 awal sebelum wukufnya Arafah. Nah, namanya miqat zamani. Kalau jenengan umroh di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan haji, ini akan berkaitan dengan teknik hajinya. Kita kan sudah mempelajari bahwa haji itu ada 3. Ada yang namanya haji ifrad, ya. Ada yang namanya haji tamattu. Yang ketiga ada haji namanya qiran. Kalau yang namanya haji ifrad ini yang paling utama. Haji dulu baru jadi mulai di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah nggak ada umroh, langsung melaksanakan haji. Kemudian setelah haji melaksanakan umroh. Ini namanya ifrad. Ada yang kedua namanya tamattu. Qiran dulu lah. Qiran ini bersamaan antara haji dan umroh. Tapi nanti harus nyembelih kambing. Nah, yang ketiga haji atau umroh dulu, kemudian haji namanya haji tamattu. Orang-orang Indonesia semuanya hampir tamattu. Jadi mereka itu ya mungkin ya, saya nggak tahu juga, mungkin sudah dikoordinir masalah nyembelih kambingnya itu oleh pemerintah. Karena saya tanya kepada jemaah yang haji, jenengan nyembelih kambing tidak? Tidak, Ustaz. Dia kan tamattu harus beda. Mungkin juga karena tidak ada dari pemerintah. Padahal seharusnya mungkin karena nggak diberi di manasiknya, mungkin pastinya sudah disampaikan. Karena tamattu, karena dia itu setelah nyampe ke Madinah, kemudian biasanya dari kalau orang itu kalau di Indonesia itu kan ada 2 gelombang. Ada 2 gelombang haji itu. Haji yang pertama itu biasanya gelombang pertama itu langsung menuju ke Madinah dulu. Di Madinah itu biasanya Pak, dia tinggal itu sekitar 8 hari 12 jam. Kenapa tinggal di Madinah 8 hari 12 jam? Biasanya untuk bisa melaksanakan sholat yang disebut dengan sholat arba'in. Betul Pak? Biasanya untuk bisa sholat di Masjid Nabawi, mereka bisa melaksanakan sholat yang disebut dengan sholat arba'in. Ada keutamaan yang khusus Pak. Jadi jenengan kalau haji nanti jangan tinggalkan berjemaah selama 40 kali. Itu disebut dengan biasanya setelah itu biasanya diajak ke masjid, namanya ada masjid Kuba, ada Jabal biasanya di bawah ziarah-ziarah, diantaranya ke ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu berangkat ke Mekah. Biasanya nanti mereka itu biasanya sudah melaksanakan miqat.
niat ihramnya itu namanya mikot, tadi kan batas, namanya batas makani. Batas makani tadi kan ada dua mikot itu, ada mikot zamani, ada mikot makani. Kalau mikot zamani itu berkaitan dengan waktu, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Itu kita memasuki bulan yang 3 ini boleh sudah ihram, niat untuk melaksanakan haji. Kalau melaksanakan umroh selama setahun itu tidak ada batasnya, bisa kapan saja kita niat umroh. Kemudian mikot zamani, mikot makani ini namanya batas tempat. Batas tempat ini macam-macam. Kalau arah dari Madinah, biasanya kalau dari arah Madinah itu mikotnya namanya Dzul Hulaifah. Namanya Dzul Hulaifah. Nah, gelombang pertama dari Indonesia itu biasanya masuk ke Madinah dulu. Biasanya masuk ke Madinah. Ke Madinah ini namanya biasanya masuk ke Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Setelah itu 8 hari kata saya tinggal di sana. Nah, dari Dzul Hulaifah ini mereka yang dikenal dengan Bil Adi, mereka melakukan mikot. Nah, selama mikot itu Pak, terus melantunkan labbaik Allahumma labbaik. Nangis Pak, namanya satu juz itu baca semua itu semua. Yang kedua, kalau arah Syam, arah Mesir, arah Maroko itu nanti mikotnya itu dari Juhfah. Kalau dari Syam, dari Maroko itu dari Mesir mikotnya di Juhfah. Kalau dari dataran Yaman itu nanti mikotnya namanya Yalamlam. Dari dataran Yaman itu Yalamlam, nanti kan ada Yaman yang dataran tingginya, beda arah. Nah, Yalamlam ini biasanya terus kalau dari arah Min Najdil Hijazi, dari dataran tinggi Hijaz itu, dan dari dataran tinggi Yaman biasanya mikotnya itu dari Kornul. Nah, Indonesia itu Pak, kalau yang gelombang kedua biasanya, bukan biasanya, memang langsung menuju ke Mekah. Jadi baju ihramnya itu sudah ada yang pakai dari asrama haji, sudah pakai. Karena takut kesulitan, karena nanti mereka itu mikotnya nanti di atas pesawat. Sebenarnya nggak usah khawatir, nanti dijelaskan sama pesawatnya. Sekarang waktunya mikot niat ihram, nanti ada kamu gitu nah, contoh kecilnya. Jadi biar nggak kesulitan, mereka sudah memakai dari bagasi dari asrama haji itu. Kalau yang gelombang kedua, karena langsung ke Mekah, mereka sudah memakai baju ihram. Jadi ketika nyampe ke Yalamlam atau di atas sekitar ini, di daerah ini apa namanya, sejajar dengan Kornul Manazil, daerah tempat ini nanti akan melakukan niat ihram. Tapi kalau ternyata di sana tidak sempat, maka MUI memperbolehkan untuk mikot dari King Abdul Aziz. Karena nanti yang ke Mekah langsung menuju bandara yang namanya King Abdul Aziz Jeddah. Nah, di situ panjenengan baru melakukan niat ihram, baik niat ihramnya umroh atau niat umrohnya haji. Terus yang kedua, Ramyul Jimaris Salasi.
Yang kedua adalah melempar jumroh yang 3. Jumroh itu ada 3. Ada yang namanya jumroh ula, atau ada yang mengenal jumroh kubro, ada yang namanya jumroh aqobah. Jumroh ula dan wusta dan aqobah ini berbeda-beda tempatnya, Pak. Kalau jumroh ula ini terletak di dekat dengan masjid Dhaif, terletak dengan masjid Dhaif. Jaraknya antara jumroh aqobah, jumroh wusta dan jumroh ula ini sekitar 156 meter. Jadi ada nanti tempat jumroh wusta di sini, ada tempat jumroh ula di sini, ada tempat jumroh aqobah di sini. Beda-beda. Jadi kalau jumroh ula itu ada dekat dengan masjid Dhaif. Kalau jumroh wusta itu berada di antara jumroh ula dan jumroh aqobah. Jaraknya antara jumroh aqobah dan ula ini, antara ula jumroh aqobah, jaraknya antara jumroh ula dan jumroh aqobah ini sekitar 117 meter. Kalau di sini mana? 117 meter. Ini paling 100 meter kan ini. Terus yang terakhir namanya jumroh aqobah. Jumroh aqobah ini tempat yang paling dekat dengan Mekah. Tempatnya di batu. Biasanya diajarkan berapa batu, jumlah batu yang harus dicari, itu biasanya diajarkan. Kalau dulu berapa batunya lagi? Berapa? Ngelemparnya 7. Nih. Ngelemparnya satu-satu. Kalau dengan lempar batu 2, ternyata jatuhnya bersamaan, itu dihitung 1, Pak. Ambil ya, batu 2, biar cepat. Ternyata jatuhnya bersamaan, itu dihitung 1. Makanya 1-1. Makanya orang itu apabila dia memilih nafar sani, dia itu mengumpulkan batu sampai 70 kerikil, Pak. Nah, 7 kerikil itu nanti kan di sebutuh untuk hari ini susto apa, nah 7. Kalau nafar awal itu harus mengumpulkan 49, kalau nafar sani harus mengumpulkan sekitar 70 kerikil. Terus yang ketiga al-halqu, mencukur. Mencukur itu, Pak, atau memendekkan, tapi yang paling afdal bagi laki-laki itu menggundul. Lebih afdal menggundul. Tapi kalau hanya memendekkan, yang penting 3 lembar sudah cukup. Dengan cara apapun boleh. Dengan cara apa ini? Dicabut. Dengan cara dicabut. Dengan cara memotong, dengan cara membakar. Artinya dicabut, dibakar, kan ada yang cukur pakai membakar itu kan. Nah, bagi yang gundul, ini yang gundul yang nggak punya rambut,
Yang nggak punya rambut itu disunahkan itu siletnya, guntingnya dilewatin di atas kepalanya. Ya jangan sampai ikut kulitnya, dijalanin aja di atasnya. Itu kalau nggak punya rambut. Tidak punya rambut Pak Ustaz, tapi punya jenggot, nggak bisa jadi pengganti walaupun hanya di kepala, walaupun satu kepala. Berarti sudah 3 ya. Nanti kita akan mempelajari tentang sunnah-sunnahnya haji. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang tawaf wada, ya kan? Tawaf wada itu tawaf wajibnya haji. Ternyata di dalam kitab kita dijelaskan juga bahwa ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau di dalam kitab matanya itu ini adalah sunnah kalau tawaf wada. Baik, ada yang perlu didiskusikan? Karena tidak ada, kita tutup. Kita insya Allah ketemu di minggu depan. Semoga selalu sehat dan afiat, bisa komplain. Ada? Iya. Ya. Itu menyalahi syarat-syarat apa sama halnya dengan kita masuk ke panitia. Sebenarnya dalam kurban itu ada 1/3 haknya yang berkurban. Cuma di dalam kitab yang kita kaji, dia itu sebenarnya yang dianjurkan adalah hanya mengambil sesuatu. Untuk apa? Untuk keberkahan dia karena sudah berkurban. Kemudian sisakan yang lebih afdol dibagikan, disedekahkan. Yang kedua, 1/3 untuk orang-orang fakir miskin. Yang 1/3 lagi yang terakhir untuk orang umum yang kaya, yang tetangga, yang kerabat. Ini tetangga kita yang kaya ini dapat 1/3. Bedanya kalau 1/3 untuk orang kaya haram dijual, kalau 1/3-nya untuk orang fakir miskin itu boleh dijual bagi dia, bukan bagian panitia. Terus tidak boleh, haram hukumnya panitia, tukang potong, tukang jagal memberikan apapun dari kurban, tapi niatnya bayaran, upah. Dia karena bantuin kurban, inilah kamu kasih ini sebagai upah, haram hukumnya. Tapi kalau hanya dikasih ini, ambillah, saya kasih kepada yang lain itu cuma lebih saja karena gak terbagikan, itu biasa-biasa aja. Sebenarnya kan di kitab kita ada 1/3 sudah ditata, cuma tetap hak penuh dalam membagikan itu adalah yang punya. Yang punya itu kan memasrahkan kepada panitia. Cuma panitia yang harus adil, artinya harus paham semuanya tercukupi dulu. Kalau memang lebih, apa yang penting seimbang daripada kurban. Ini lagi biasanya kan kalau panitia kurban itu potongan pertama biasanya diambil dagingnya kemudian dimasak. Biasanya begitu dimasak. Kalau memang pakai seperti itu di sini, jangan langsung dimasak. Minta izin dulu siapa yang punya sapinya. Saya minta bagian buat kita ini, minta keriduannya untuk saya diambil duluan. Nah, kemudian dimasak, nggak apa-apa.
Tapi kalau tidak izin dulu yang takutnya haram. Seperti itu. Jadi karena bukan untuk umum, untuk penitia aja kadang gitu kan. Jadi izin dulu. Karena yang punya hak penuh di sapi, di kambing itu adalah orangnya yang punya yang berkurban. Terus bagaimana cara ngambilnya? Selagi penitia itu diberikan berupa hadiah, diberikan bukan karena upah, bukan karena dia nolong, bukan karena motong daging kemudian inilah buat kamu sebagai bayaran. Kalau dia bayaran haram. Tapi kalau dia niat ngasih biasa, bawa saja, bawa sana masak.